Oke, setelah kita menginstalasi InDesign, lalu apa langkah selanjutnya? Nah, saya merangkum ada 5 hal yang wajib dilakukan setelah menginstalasi InDesign. Hal pertama yaitu mengganti lokasi perpustakaan. Nah, secara default, InDesign telah diberikan dua lokasi untuk awalan, yaitu lokasi perpustakaan pusat dan lokasi perpustakaan keliling. Nah, namun itu dapat kita customize atau kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ya, contohnya misalkan untuk beberapa lokasi, untuk perpustakaan yang memiliki beberapa lokasi cabang, contoh seperti perpustakaan Al-Azhar misalkan. Sekolah Al-Azhar itu kan dia mempunyai beberapa cabang ya, ada yang di Blok M, ada yang di Kebonjeruk dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tidak perlu menginstal di semua lokasi tersebut ya. Cukup diinstal di satu saja, tapi memang itu harus mengharuskan teman-teman bisa mengonlinekan inlistnya seperti itu ya. Mungkin itu untuk orang-orang yang cukup expert ya, sudah mengerti cara mengelola website dan lain-lain. Tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin tidak mengerti cara menggunakan cPanel atau hosting dan lain-lain, lebih baik ya diinstal di setiap lokasi, itu tidak jadi masalah juga. Hanya saja memang keuntungannya apabila kita jadikan satu ya, inlistnya hanya satu dan dia dapat diakses secara online, itu kemudahan dalam report ya, untuk mengecek atau men-tracking semua perpustakaan dalam satu dashboard. Itu kemudahan yang bisa kita dapat. Tapi apabila tidak memungkinkan ya tidak apa-apa, teman-teman bisa menginstal di setiap lokasi dan bentuk pulau-pulau lah istilahnya seperti itu. Oke, untuk yang kedua yaitu mengganti ruang perpustakaan. Nah, untuk hal ini mungkin teman-teman yang di sekolah yang mempunyai keterbatasan dalam ruangan yang cukup satu saja ya, yaitu ruang baca umum misalkan seperti itu. Tapi untuk perpustakaan yang cukup besar, biasanya memang sudah dibagi ke dalam beberapa ruangan. Contoh misalkan ada ruang koleksi anak, ruang koleksi remaja, ruang koleksi kejakartaan dan lain-lain sebagainya. Nah, itu teman-teman bisa nanti menambahkan atau mengurangi ya, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Yang ketiga adalah penulisan kode anggota perpus. Penulisan kode anggota perpus ini kalau di perpustakaan Jakarta kami menggunakan NIK ya sebagai kode anggota perpustakaan agar memudahkan dalam pencarian, dan juga ada aturannya kalau untuk layanan publik kita wajib menggunakan NIK. Nah, tapi untuk teman-teman di sekolah itu dapat menggunakan NIS ya, nomor induk siswa, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja ya. Oke, nanti penulisan kode ini akan berimpact pada hasil print dari kartu anggota yang teman-teman lakukan. Nah, lalu lanjut yang nomor 4 yaitu menentukan jenis anggota. Nah, di sini biasanya kalau kami itu membagi antara dua ya. Contoh untuk sekolah itu ada guru, ada siswa. Nah, kalau guru misalkan dia boleh meminjam 5 buku, siswa hanya 2. Guru bisa meminjam 1 semester, siswa hanya boleh meminjam untuk 2 minggu saja. Nah, role atau aturan-aturan ini dapat dipisahkan berdasarkan jenis anggotanya. Makanya kita harus membagi ke dalam beberapa jenis anggota seperti itu. Yang terakhir adalah mengganti nama perpustakaan. Nah, tapi untuk nama perpustakaan ini mungkin karena akan terlalu panjang, nanti saya akan buatkan video tersendiri. Jadi kita akan fokus di 4 hal ini saja. Oke? Bagi teman-teman yang mungkin lupa bagaimana cara mengaktifkan kembali InDesign, mungkin kemarin sudah dicoba lalu dimatikan PC-nya dan sekarang ingin mencoba lagi. Nah, gampang saja teman-teman, silakan masuk ke Windows Explorer, lalu masuk ke disk PC atau ke My Computer, lalu silakan masuk ke Drive C ya, lalu pilih folder SAM-nya, lalu scroll ke bawah, pilih SAM Control. Oke, lalu klik pada Apache ya, klik start pada MySQL juga. Nah, apabila ini sudah aktif, silakan di-minimize saja SAM Control panelnya. Lalu untuk Explorernya silakan ditutup aja, nggak apa-apa. Oke, lalu kemudian teman-teman silakan buka browsernya, boleh pakai browser apa aja. Ketikkan di alamatnya, jangan lupa di alamatnya bukan di Google ya,
tapi di alamat URL di atas, address URL-nya, yaitu localhost 8123. Oke, apabila sudah aktif, silakan teman-teman masuk ke back office. Nah, di sini adalah wilayah bagi pengelola perpustakaan atau admin ya. Silakan teman-teman masukkan password InListLite ya. Sedangkan untuk ini username-nya InListLite, untuk passwordnya adalah InListLite sama dengan. Oke, untuk memudahkan saya ketikkan di sini ya. Username-nya InListLite, passwordnya InListLite, tapi tambahkan sama dengan. Nah, saran saya kalau misalkan teman-teman agak kesulitan untuk melihat passwordnya, karena di sini tidak disediakan untuk melihat password yang tertulis ya, teman-teman bisa tuliskan di Word, di Microsoft Word, diketikkan seperti ini, nanti tinggal di copy paste ya ke dalam menu ini ya. Lalu silakan sign in. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya ada dua lokasi yang sudah ada, yaitu perpustakaan pusat dan perpustakaan keliling. Nah, untuk perpustakaan pusat, kita pilih saja awalannya yaitu perpustakaan pusat. Nah, menuju ke langkah pertama, yaitu teman-teman harus mengganti lokasi perpustakaan. Nah, silakan saja apabila sudah login, langsung saja ke menu administrasi, lalu ke menu pengaturan umum. Nah, setelah itu klik pada lokasi perpustakaan. Nah, ini secara default yang saya katakan tadi, sebenarnya ada dua lokasi perpustakaan yang sudah ada ya. Ini kebetulan sudah saya koreksi. Jadi teman-teman tidak perlu menambah, cukup dikoreksi saja yang ada. Nah, lalu ganti dengan disesuaikan dengan nama perpustakaan teman-teman. Nah, untuk kode silakan boleh pakai 01 atau pakai kata-kata seperti ini, pusat gitu juga boleh. Jadi ini bebas ya, tidak ada ketentuannya. Oke, silakan diisi lengkap, lalu klik koreksi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk nomor 2 ini tidak bisa dihapus ya, karena ini hanya contoh, abaikan saja, tidak apa-apa. Oke, kita selesai pada langkah yang pertama, yaitu mengubah lokasi perpustakaan. Oke, untuk langkah kedua yaitu mengganti lokasi ruang. Silakan kembali scroll ke bawah, klik menu administrasi, lalu klik pengaturan umum, lalu klik pada lokasi ruang. Nah, sebenarnya tadi secara default ada 3 ya. Ada ruang baca umum, referensi, dan lain-lain. Itu bisa teman-teman nanti hapus aja yang tidak diperlukan. Nah, sisakan aja 1 ruang baca umum. Nah, namun apabila teman-teman mau menambahkan, silakan tambahkan ya. Nanti disesuaikan saja isiannya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, ini saya sudah sudah saya setting. Oke. Sekarang kita menuju yang ke langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu kita menentukan kodifikasi atau kode yang akan dicantumkan pada member card ya, atau kartu anggota pemustaka. Nah, bagaimana caranya? Silakan teman-teman masuk administrasi lagi, lalu pergi ke pengaturan keanggotaan, lalu pergi ke entry keanggotaan. Ya, saya ulangi. Jadi teman-teman ke administrasi, lalu ke pengaturan keanggotaan, lalu ke entry keanggotaan. Nah, secara default dia akan mengklik pada tombol otomatis ya. Nah, di sini maksud otomatis apa? Jadi teman-teman bisa milih pilihan satunya adalah seperti ini. YY, MM, DD, dan ini nomor 99 ini adalah nomor urutnya. Jadi misalkan tahun lahirnya adalah 1985, berarti nanti 85, MM-nya adalah bulan, DD-nya adalah hari ya. Nah, untuk pilihan kedua juga sama, ini year, month, dan ini nomor urutnya. Pilihan 3 itu nomor urut, lalu ini mungkin tanggal registrasi dan lain-lain ya. Nah, untuk pilihan nomor 4 ini berdasarkan nick. Nah, jadi dia otomatis nanti akan mengambil dari nick pemustaka. Nah, tapi kalau untuk teman-teman apabila teman-teman di sekolah mungkin karena tidak menggunakan ini, dibuat saja manual ya. Lalu klik tombol simpan. Oke, langkah 3 sudah selesai. Lalu kita akan menuju langkah 4, yaitu menentukan jenis anggota. Sama, kita menuju ke administrasi, lalu ke pengaturan keanggotaan, lalu ke jenis anggota. Nah, di sini sudah ada umum, mahasiswa, pelajar istimewa ya, ini sudah ada.
Nah, misalkan teman-teman mungkin bisa merename saja yang sudah ada, misalkan ini umum, silakan teman-teman geser ke kanan lalu koreksi. Nah, ini saya contohkan untuk sekolah ya. Nah, teman-teman bisa masukkan misalkan guru, masa berlaku anggota 365 hari atau setahun ya. Biaya pendaftaran biasa kami kosongkan karena kita sudah tidak bisa menarik ya biaya keanggotaan ya, masih gratis aja, kita kasih gratis. Nah, ini maksimal koleksi yang dapat dipinjam. Nah, teman-teman ini bisa disesuaikan ya, misalkan kayak guru tadi dapat dispensasi karena dia harus bawa bukunya ke rumah dan butuh banyak ya, kita kasih 10 misalkan gitu untuk maksimal koleksi yang dapat dipinjam. Nah, lalu maksimal peminjaman berapa? Misalkan untuk guru itu boleh 1 tahun misalkan ya, jadi nanti dia tidak ada keterlambatan tuh. Atau 2 minggu juga boleh, misalkan 2 minggu itu berarti 14 hari ya. Nah, untuk jeda hari peringatan pinjaman itu kembali ini biarkan abaikan saja 1, maksimal lama perpanjangan. Nah, perpanjangan itu kalau biasanya kalau di kami itu disesuaikan dengan maksimal lama pinjam. Misalkan lama pinjamnya 14 hari, biasa lama perpanjangan 14 hari. Nah, maksudnya perpanjangan ini apa? Jadi nanti apabila misalkan si pemustaka atau anggota perpustakaan itu belum habis membacanya, membaca bukunya, jadi dia bisa boleh memperpanjang waktu peminjaman. Nah, boleh berapa kali? Biasanya kami berikan 1 kali ya. Jadi totalnya dia bisa minjam selama 1 bulan ya, seperti itu. Oke, untuk denda dan ini biarkan saja, biarkan default. Lalu kita simpan. Oke, nah lalu kita sekarang masukkan untuk pelajar ya, untuk siswa. Oke. Nah, untuk siswa bagaimana? Mungkin maksimal koleksi saya berikan 2. Ini disesuaikan aja ya, tergantung dari aturan masing-masing sekolah atau perpustakaan. Ya, maksimal lama pinjam misalkan 14 hari juga. Maksimal lama perpanjangan mungkin disamakan misalkan 14 hari. Maksimal banyaknya perpanjangan itu boleh 1 ya. Yang lainnya diabaikan. Jadi hari peringatannya diabaikan saja, biarkan 1, lalu klik simpan. Oke. Nah, di sini kita sudah men-setting ada guru, ada pelajar. Nah, untuk yang lainnya bagaimana? Coba saya hapus, bisa nggak ya? Oke, ternyata bisa teman-teman. Jadi kita hapus aja yang tidak perlu, yang istimewa ini juga kita hapus saja. Oke, ya kita sisakan guru dan pelajar. Oke, sudah. Apabila sudah, langkah keempat sudah selesai. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Oke, sekarang untuk nextnya saya akan mengajarkan bagaimana cara untuk mengganti nama perpustakaan Mitra Perpustas ini ya. Karena kan kita ingin mengganti labelnya dengan nama perpustakaan kita. Bagaimana caranya? Tonton di video selanjutnya. Oke, demikian tutorial singkat ini, semoga bermanfaat. Like dan subscribe channel saya apabila Anda menyukainya. Semoga kita tetap selalu diberi kemudahan dan kesehatan dalam menghadapi segala macam cobaan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.